selamat malam. Halo, apa suara saya kedengaran nggak? Suaranya kedengaran nggak ya? Halo semua. Halo, sebelumnya suaranya kedengaran nggak ya? Oke, kalau kedengaran, makasih responnya. Gimana nih malam-malam? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Apa sehat? Oke, alhamdulillah ya kalau sehat, dan semoga aja juga yang belum sehat diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan biar kita bisa berkumpul bareng, kita bisa berjumpa bareng tanpa adanya rasa sakit gitu. Oke, ini malam takbiran ya. Oh iya. Delay apa delay? Delay gak ya? Oke, mungkin karena malam ini malam takbiran ya, jadi jangan lupa buat teman-teman buat berdoa untuk yang besok merayakan, dan juga jangan lupa untuk join live-nya Himakom Untirta di malam ini, karena banyak pembahasan dan ada pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya yang bakal kita bahas di sini. Oh ya, untuk teman-teman juga bisa nih langsung ajak teman-temannya join ke live-nya Himakom, karena emang ini pembahasan yang seru ya. Ajak temen nongkrongnya, temen kuliah, temen organisasi, temen pacar, temen gebetan, semuanya diajak kegabung ke live-nya Himakom Untirta buat kita sharing-sharing bareng, kita cerita-cerita bareng nih tentang suatu topik ini. Emang di sini acara apa sih? Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu nih. Di sini ada acara apa? Di sini adalah acara ngobam. Tapi kita ngobamnya ngobam baik loh. Nah, ngobam di sini adalah ngobrol bareng advokasi Himakom. Nah, di sini kita di ngobam episode pertama ini bakal ada 3 sesi yang dilaksanakan di 3 malam juga, termasuk salah satunya pertama malam ini. Di malam ini kita akan membahas tentang KKM tematik online. Tentunya kalian gak asing dong sama KKM ini. Lalu di Rabu tanggal 21 Juli besok ada membahas tentang KKM mandiri. Lalu di hari Kamisnya pada tanggal 22 Juli akan ada membahas KKN Nasional BTS PTN Barat. Tentunya penasaran gak sih sama apa sih itu KKN gitu kan, terutama di malam ini. Tapi sebelumnya yang ngebahas tentang KKN online ini bukan saya, karena saya masih ilmu komunikasi 2020, masih mahasiswa muda. Sebelumnya kenalin dulu, saya Lintang Amalita dari staf advokasi Himakom Untirta Ilmu Komunikasi 2020. Karena saya belum berpengalaman nih, jadi saya mau undang kakak-kakak yang cantik dan ganteng yang udah berpengalaman dalam KKM tematik Barat. Oke. Oke, kita menunggu dulu ya. Oke.
Jangan lupa untuk besok karena puasa. Nah, halo Kak, halo Bang Isal. Nanti bentar, gue majuin lagi. Oke Bang Isal, siap ditunggu. Ini tungguin Tianya dulu nih, belum datang. Kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Aman, Maaf siap. ya. Gue nungguin Tianya aja dulu. Oke Kak, siap. Kabar Bang Isal gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Bang? Lagi di rumah biasa. Kita Wah, karena WFH aja. betul. Keren Bang Isal di rumah aja. Besok jangan lupa Bang, udah nyiapin ketupatan belum Bang? Karena besok lebaran Udah, nih. udah bagi-bagi Alhamdulillah. ke tetangga. Wih, mantep banget emang Bang Isal. Tidak ada lawan. Nih, Tia udah masuk nih. Iya nih, kita menunggu kakak cantik satu lagi. Rumahnya di mana Bang? Serang, Cilegon apa jangan-jangan? Barang Tangerang, saya. Tangerang, Tangerang. Wih, Tangerang. Wih, banyak ya Ada ternyata yang nanya, akun saya. banyak Kenapa nih tuh? ada yang nanya nih. Bang Isa takbiran nggak di rumah? Takbiran tadi. Habis sholat Isya takbiran. Wih, keren. Yuk, mungkin teman-teman juga ada yang mau berkomunikasi nih. Saya sapa dulu dong sama Bang Isal. Ya, selamat malam teman-teman. Ini teman-teman ada yang mau ngebagiin kupon nggak? Ya, berbagi kupon di sini. Iya, pandemi gini susah nih soalnya. Nah, Tianya udah datang tuh. Nah, Udah minta join belum Tianya? udah nih. Halo, sorry. Halo, Nah, Kak halo. Tia. Eh, Ih, cantik banget deh. sorry, ada telat. Iya. Ini Gimana? suaranya kedengeran nggak ya? Alhamdulillah kedengeran. Aman-aman, oke. Wih, selamat malam dulu nih untuk Kak Tias dan Bang Isal. Selamat malam, Kak, Bang. Ya, Halo, selamat Bang malam. Ida. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di rumah aja nih ya, karena emang lagi ini nih, COVID nih lagi naik. Betul. Karena tadi udah nyebut namanya, bisa perkenalan kali. Perkenalan secara formal, dari mana. Ini Oke, mulai dari Tia ya. dulu deh. Dari Tia dulu. Oh gitu. Dari sini dulu Iya, ya. boleh. Ya, Oke, sebelumnya makasih ya Himakom udah ngundang-undang kita. Sebelumnya agak kaget sih ya. Kenalin, nama saya Cynthia. Saya komunikasi 2017. Semester, kalau misalnya semester sekarang masih kuliah, semester 9 atau 8 sih sekarang? 9 dong. 9, berarti semester 9 kalau misalnya masuk kuliah sekarang. Panggilannya Tia, udah sih segitu aja ya. Ya, oke. Halo, Kak Tia. Salam kenal. Oke, mungkin bisa dari Bang Isal nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nama nama Malam. gue lu aja kali ya, biar lebih enak banget. Boleh, Ya, boleh. nama gue Boleh. Faiza. Faiza bisa dipanggil Isal. Rumah di Tangerang. Udah, gitu aja. Oke. Oke, karena kita udah kenal nih dengan Bang Isal dan Kak Tia, karena kita langsung aja kali ya. Kita di sini akan membahas tentang KKM tematik online. Kakak ini adalah yang lagi KKM tematik online. Ini lagi pusing-pusing ya nih kayaknya. Enggak lagi dong, kan udah kelar kita. Iya. Oh, udah kelar Kan ya. udah kelar. Nah, itu tuh tahun Berarti udah 2020. pusingnya nih. Udah 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 selesai. pusingnya kelar, nih. udah. Kalau Oh Tia ya udah udah. pusing, udah kelar semua. Kalau saya masih pusing skripsi. Oh, ya. Aduh, Oh, masih pusing ya? Masih pusing itu apa aduh masih remisi ya? pusing. Mari kita berbagi kepusingan di sini ya kak. Kita Oke. cerita dulu nih, biar nggak pusing kita. Oke, karena ini juga KKM tematik online bisa nih kak. Apa sih sebenarnya KKM tematik online itu kak? Mulai dari siapa dulu boleh kak? Di Tia dulu deh, baru saya. Baru Oke. gua. Kalau secara singkat ya, KKN tematik online itu sebetulnya bedanya ada di proker karena memang seperti judulnya kan harusnya itu tematik dan udah ditentukan temanya. Tahun 2020 juga sama, Unsurta itu ada tema-temanya, cuman agak panjang deh kalau nggak salah itu berbasis
online aja pokoknya tentang COVID-19 tapi berbasis online dan juga pengabdian gitu. Ada sih temanya, cuman tadi saya searching juga udah nggak ada kayaknya ya informasi di tahun 2020 itu temanya apa aja. Cuman lumayan banyak sih. Ada agrikultur apa gitu ya. Pokoknya go green gitu sama kesehatan tentang COVID. Ya, jadi bedanya itu aja. Kalau misalkan yang normalnya dilaksanakan offline, sekarang dilaksanakannya online. Gitu. Jadi kan lebih apa ya, penyampaiannya itu lebih susah sih kalau menurut saya gitu. Ya, silakan Faisal. Nah, kalau nggak jauh beda dari Tia sih. Kita apa namanya narasumber kedua mah mengutip aja dari yang pertama. Kalau dirinya sama sih. Nggak jauh beda maksudnya dari pembahasan dari soal tema lupa banget karena kan tema tiap dari tema tema dari kampus sama tema dari yang diangkat oleh dari apa namanya ke tiap kelompok itu beda-beda. Jadi tiap kelompok itu mengambil tema dari yang disesuaikan oleh kampus. Ini kita tinggal ngambil tema nih. Kita misalkan kita fokus ke UMKM, habis itu pariwisata dan lain-lainnya. Kebetulan kalau dari online kan kebetulan online. Nah, saya dari kelompok gue sendiri, gue ngambil terkait pariwisata dan UMKM itu. Jadi kita lebih pembahasannya tetap ya online aja. Isinya kayak lebih bisa kalau dari KKM ini bisa kalau dari saya full online, cuman di sebagian lagi hasil dari kerajinan itu dibagi lagi ke orang-orang sekitar daerah karena kalau sistem sekarang KKM-nya satu ya Tia. Nah kayak kita dulu masing-masing kan tempat daerah. Kalau sekarang satu, kalau sekarang itu satu tempat, tapi tetap aja online. Kalau kita kayak di daerah kita sendiri misalkan nih daerah misalkan rumahku di Islamik. Nah, Islamik ini udah jadi saya ibaratnya aku KKM sendiri di Islamik itu. Jadi ibaratnya KKM masing-masing individu gitu. Ibaratnya ya, mungkin karena percobaan, tapi di KKM di tahun ini lebih terkelompok maksudnya lebih satu tempat. Jadinya lebih mungkin enak gitu. Kalau dari saya kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya KKM tematik online itu sekarang itu beda di sistem aja ya, sistemnya jadi online. Iya. Berarti untuk keseluruhan masih sama nih, tugas-tugasnya beban-bebannya juga masih sama nih. Iya sama. Ya cuman PR itu anggota-anggota PDD-nya aja mungkin. Iya benar. Oke, berarti kalau misalnya kakaknya kenapa sih kan banyak ya sebenarnya KKM tematik KKM itu kan banyak ya. Kenapa kakak milih tuh KKM tematik online, Kak? Dari mana dulu nih? Dari Tia deh. Oke, saya boleh ya, dari mana aja. Kalau saya sih sebetulnya waktu itu merencanakannya sih bukan tematik ya. Saya merencanakannya kebangsaan, cuman karena terhambat sama COVID, ya udah akhirnya tematik. Waktu itu memang ada beberapa pertimbangan kenapa saya ngambil tematik dibanding mandiri. Karena kalau saya tipikalnya itu targetan orangnya. Jadi kita punya timetable hari ini harus kayak gini, ini kayak gini. Dan kalau dihitung-hitung, KKM mandiri sama tematik itu benefitnya nggak jauh beda gitu loh. Jadi ya udah saya ngambilnya yang tematik. Kalau pemikiran kita mengacu pada keuangan, sebenarnya hampir sama sih, hampir sama. Mungkin kalau mandiri agak lebih naik aja gitu. Itu sih kalau saya. Oh gitu, oke. Gimana nih kalau sama Bang Isal? Kenapa ngambil tematik? Kalau dari kemarin mandiri karena awal itu sama kayak dia kebangsaan, habis itu tiba-tiba pandemi kan. Awalnya pandemi. Nah karena kan udah mikir lah pasti udah kebangsaan nggak usah mandiri karena kan mandiri dulu berkebangsaan. Ya kan, nah pas kebangsaan itu pas banget pandemi, jadi ya udah tematik. Tapi kalau untuk sekarang sih kalau kasih benefitnya saya lebih memilih KKM tematik sih karena online uangnya juga lebih lebih terpangkas hampir 90% dari KKM tematik online ketimbang KKM mandiri kemarin. 90% saya gitu. Kan jauh banget nih, jadinya ya KKM di rumah masing-masing jatuhnya. Iya ya. Emang apa pendaftaran antara KKM mandiri, KKM kebangsaan sama KKM tematik itu sama atau beda sih Kak pendaftarannya? Soalnya kan tadi kan ke Bang Isal ngomong ya kalau misalnya emang mandiri dulu gitu. Beda kan dia? Kalau mandiri itu libur semester 6. Itu bulan apa sih? Libur semester 6 kan 1 bulan tuh. Nah, itu semester 6 kalau
Kalau tematik itu liburan semester ganjil. 7 ya? Semester 7 ya? 7 ganjil, benar. Ganjil. Jadi bedanya hanya per semester aja. Oh gitu, iya iya. Berarti ngerasa beruntung ya nih ikut KKM tematik. Kalau dari aku sendiri mah beruntung. Gak tau kalau dari Tia. Coba tanya Tia aja. Gimana tuh Ya, Kak? sebetulnya kalau misalkan di compare antara untung dan enggak sih, kalau saya ya ambil hikmahnya aja kali ya. Soalnya kan saya belum pernah mintakan kebangsaan, jadi Iya. mau di compare-nya juga kurang gitu. Cuman kalau Oh misalkan iya. dari segi wawasan, pengalaman, ya otomatis pasti lebih berkelas kebangsaan gitu. Dan kayak ajang prestisnya juga beda kan, karena di kebangsaan ada seleksi-seleksinya. Kalau tematik ya udah langsung aja gitu, daftar selesai dapat kelompok gitu. Udah sih Oh kayak gitu. gitu. Ngomongin tentang daftar nih, emang gimana sih Kak cara daftar buat di KKM tematik online ini gitu kemarin? Kalau nggak salah KKM tematik itu daftarnya dari kontrak mata kuliah deh. Kalau tematik Ya soalnya kan dia dari mata kuliah sama website mana sih? Lupa tuh, sebelah gedung D. Sebelah gedung A, lama gak ke kampus namanya apa? LPPM, LPPM. Nah, LPPM. Iya, LPPM yang LPPM. gimana? Ya, di website LPPM pendaftarannya. Tapi sebelumnya harus kontrak dulu, baru daftar ke LPPM. Oh gitu ya Kak. Itu banyak nggak sih Kak pemberkasan kayak gitu-gitu? Apa harus ke prodi lah, harus kayak gini gitu? Menurut Kakak itu Enggak, ribet nggak sih gitu? Ada proposal enggak ya, nggak? Tia? Ada proposal nggak sih waktu Itu kan enggak, kalau pas akhirnya kan ada proposal. Kalau awal mah enggak ada proposal. Ada proposal. Awal ada proposal. Sorry ya, ini agak baku hantam gitu. Lupa, saya lupa. Soalnya bukan aku yang bikin, sekretarisnya yang bikin. Oh gitu. Biasanya, Awal. ya, Pokoknya itu pusing banget pokoknya. Sempat minta ke Tia kan ya, kalau nggak salah apa, Tia minta apa contohnya. Nah, itu saking pusingnya itu nggak tahu mau ngapain, minta aja proposal orang. Oh itu berarti pas mau daftar tuh udah ada kelompok gitu? Apa gimana Kak? Iya, udah dikasih kelompok langsung. belum dong. Jadi mekanisme pendaftaran itu kita kontrak mata kuliah dari KRS, kemudian nanti itu disesuaikan sama wilayah domisili kita gitu. Soalnya kan waktu itu per kecamatan deh kalau nggak salah. Jadi disamain kecamatan. Ya, kalau saya waktu itu tak-takan, jadi ada 15 orang yang di wilayah tak-takan juga gitu. Baru nanti dibikin satu kesatuan kelompok. Jadi nggak langsung kita yang nentuin kelompoknya, enggak. Oke. Bang Isal mau nambahin kan nih Bang? Enggak, sama aja cukup lah. Oh ini ada yang harus dinotis ya. Untuk kontrak KKN itu kan ada minimum SKS-nya. Kalau nggak salah itu 110 deh SKS-nya. Jadi buat yang masih maba-maba tuh itu perlu diperhatiin juga jumlah SKS-nya supaya nanti nggak ngulur semester gitu loh. Jadi pas dari target gitu. Sesuai target lah. Ada di semester 7 ya berarti kita kontraknya di semester 7 bukan di semester atas gitu. Oh iya ya. Wih, notice banget not banget ya ini kalau buat apalagi buat ini kan buat yang penonton-penonton di sini yang masih di bawah semester 7 ya, kan buat persiapan tuh harus prepare dulu ya. Ternyata SKS tuh harus 110 buat ikut KKM. Ya, kalau nggak salah sih 110 ya, cuman nanti validasi lagi aja searching berapa sih minimum. Gitu. Kalau nggak salah 110. Oke, terima kasih loh Kak buat saran-sarannya. Oke, kan tadi udah dibagi kelompok nih. Nah itu Kak Tia dan Bang Isal tuh dapat apa tuh Kak bagiannya? Bagian dapat sekretaris kah, apa ketua atau apa tuh? Gitu. Saya itu waktu itu humas, cuman ngerjain proposal. Ngerjain proposal juga, jadi acara juga. Jadi sebenarnya job desk itu tergantung dari kelompok kita ya, gitu. Ya saling bantu aja. Oh ini ada yang komen juga nih. Enggak sih, iya, itu KKM mandiri. Iya, sekarang diturunin. Itu diturunin kayaknya sekarang 95 apa berapa, lupa gue juga. Oke, berarti ini harus di-note juga nih, dicari tahu lagi. Iya benar. Iya benar. Oh, yang terbaru. Diturunin kayak salah. Oke. Terima kasih loh Kak Anggara Fajar yang udah ngeklarifikasi nih ternyata. Iya. Ada Bang Anton juga. Oke, lanjut. Oke. Hai senior. Halo Kak.
Oke, mungkin Bang Isal belum ngejawab nih. Waktu itu Bang Isal tuh udah jadi apa sih Kak? Waktu itu pas di kelompok Kalau tuh. kalau aku kebetulan karena nggak tahu ya, jadi angkat sebagai ketua KKM kebetulan. Oh, Nggak tahu. wah keren ya. Iya, iya. Biasa aja itu beban moral. Online soalnya. Oh, berat gak tuh Kak kira-kira buat jadi ketua gitu? Nggak berat sih. Cuman yang berat itu pas awal proposal tuh harus ngerti kitanya, sama pas terakhir tuh kan harus ada apa namanya apa namanya apa laporan KKM itu laporan kerja KKM itu yang bikin pusing. Kalau pas di jalannya emang nggak pusing, cuman PDD nyuruh desain ini dong, desain ini. Cuman yang pusing tuh akhir dan awalnya aja. Alhamdulillah ya, tapi udah terlewati nih. Udah lewat, ya udah. Biasanya satu Iya, kelompok apa tuh? sama upload di website itu pusing banget itu. Ya, benar. Nungguin Oh, ada penguploadan di website gitu. ada hari Tiap hari. ada sampai ditumpuk saat ditumpuk 5. Jadi satu hari langsung upload 10 gitu. Pusing karena memang kadang naik turun gitu. Itu yang jadi beban aja. Emang websitenya kenapa tuh Kak? Sebenarnya kitanya mah rajin gitu loh. Kitanya mah rajin, cuman kadang websitenya yang down gitu. Jadi kan mau nggak mau harus ditungguin, kayak Isal yang tadi bilang kan, ngerjainnya malam-malam atau ditumpuk karena memang websitenya nggak bisa diakses gitu loh. Oh gitu. Itu website itu website bikin sendiri atau website dari Untirta buat ngumpulin tugas gitu Kak? Dari Untirta. Dari Untirta. Cuman kita bikin akun gitu ya. Oh iya. Itu tantangan ya, salah satu tantangan dari KKM tematik online nih. Biasanya kan orang-orang tuh percobaan soalnya kayaknya kita mah. Iya, soalnya kita kan udah bisa ngasih spoiler yang bawa-bawa kayak gini nih spoilernya gitu kan. Oh iya benar. Biasanya tuh ya kalau misalnya offline itu kan emang tantangannya adalah ke desa, terus panas-panasan gitu. Kalau ini tantangannya malah di websitenya ya. Unik sekali angkatan ini. Oke. Emang siapa aja sih Kak yang bisa daftar? Oh, yang bisa daftar itu cuma yang dari ini ya Kak, yang udah ke 110 SKS gitu. Kalau yang 95. Tadi maksudnya udah mau 95. Berarti kalau misalnya sama kontrak skripsi, kontrak. Bukan kontrak skripsi, apa kontrak mata kuliah apa KKM. Gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya dia udah semester 7 tapi dia nggak kontrak dan SKS-nya belum terpenuhi, itu belum bisa ya Kak? Belum. Jadi nunggu gitu. dulu. Nunggu semester depan mungkin. Nanti pas ketemu lagi mata kuliah KKM semester 7 ya. Terganjil berarti. Oh iya. Jadi kan saya emang bener-bener iya. Tahu. Iya. Bener banget sih, bener. Berarti harus dipersiapin ya. Takutnya ya kalau misalnya kita jangan sampai gitu kalau keteledoran kan bisa jadi ya kayak ternyata udah bentar lagi nih KKM tapi SKS kita belum terpenuhi atau kita belum malah lupa ngontrak gitu kan malah ininya harus ke semester berikutnya gitu. Iya, betul. Kalau misalnya itu kapan sih Kak dilaksanainnya? Kayak sebulan kah, 2 bulan gitu durasinya? Terus kalau waktu itu dari Kakak tuh dari bulan apa ke bulan apa gitu? Dimulainya. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Lupa ya. Bulan apa sih kita mulai? Juli sampai Agustus. Kalau nggak salah Juli sampai Agustus. Juli sampai Agustus, sebulan. Oh, sebulan. Iya. Terus kalau misalnya kelompok ngungkit lagi nih Kak, kalau misalnya kelompok Bang Isal sama Katia itu ngebahasin tentang apa sih Kak? Waktu itu. Isal dulu deh. Mungkin bisa dari Bang Isal gantian, dari tadi udah Katia nih. Kalau dari kelompoknya aku sendiri itu ngambil 3. Pertama itu tentang terkait tema UMKM, pariwisata, sama sosial gitu, kayak kita ngebagiin hand sanitizer gitu segala macam itu. Karena kan setahu ada 9 tema yang diberikan oleh kampus sendiri. Jadi kita ngambil sendiri nih tema mana yang bakalan diambil gitu. Kalau dari kelompokku kayak gitu. Kalau dari kelompoknya Katia gimana nih? Ada ini lucu banget ya komen-komennya. Aku udah nggak tahu lagi, makanya aku diamkan saja. Enggak nih, ada Patu dan Angga nih.
Iya ini enggak nih kompor ya. Gimana Biasa tadi gitu. pertanyaannya? Waktu Katia ini materi dan pembahasan apa sih di kelompoknya waktu itu? Kalau saya itu fokus kepada COVID-19. Jadi kayak kita mulai dari preventif, terus sampai nanti pasca, jadi dijelasin juga gitu. Misalkan waktu itu kalau nggak salah saya ngambil ada pemeliharaan lingkungannya juga, tapi tetap berkaitan sama COVID. Kayak contohnya daur ulang masker atau misalkan penyediaan apa namanya PBS kayak gitu, PHBS kayak gitu. Kalau saya gitu sih namanya. Nggak ada unsur Hmm, UMKM ya kalau kelompok saya gitu. Oke, itu berarti pembahasannya dipikirin sama masing-masing kelompok ya? Dibebaskan kepada Iya, masing-masing cuman kelompok. tetap acuannya itu ada di tema dari unitnya. Kalau nggak salah tuh unitnya temanya banyak banget ya. Yang saya ingat tuh cuman berbasis online aja sih, pengabdian berbasis online dengan mengedepankan protokol kesehatan deh kalau nggak salah. Udah, itu doang yang saya ingat. Hmm, keren ya. Kayak walaupun online tuh tetap menuntut buat berkreatif gimana caranya biar tetap ada si KKM ini gitu. Dan dengan project-project yang juga dilakukan online ya ternyata. Terus kalau misalnya kegiatannya itu ngapain aja tuh Kak? Kan kalau tadi kita udah membahas nih, kita juga ngebahas kayak pembahasan dari tiap-tiap kalau misalnya kelompok Katia sama Bang Isal gitu karena kan tadi juga ada tuh di awal-awal membuat proposal, laporan gitu. Nah, emang sebenarnya kegiatan dari KKM tematik online itu apa sih Kak? Ngapain aja gitu selama sebulan itu gitu. Aku dulu kali ya. Iya dong. Oh, Boleh. udah siap ya? Oke. Kalau dari aku sendiri itu kita kalau dari kelompok aku sendiri itu membawa dua webinar. Pertama itu webinar terkait apa namanya strategi marketing sama yang kedua itu branding. Jadi kita ngebahas gimana strategi marketing dan branding di pandemi itu. Kita kayak mungkin kayak ibaratnya kayak kita kita dari tiap apa namanya tiap daerah kan masing-masing ke tempat KKM-nya beda-beda. Nah dari situ kita ngajakin apa kayak apa ya warga-warga sekitar lah suruh ikut gabung Zoom kita bareng-bareng gitu. Kalau di situ sama pembuatan hand sanitizer, habis itu pembuatan pembagian, habis itu disinfektan, habis itu kita ngebagin apa sembako di daerah kita doang aja yang kita KKM-in aja gitu masing-masing. Kalau dari aku kayak gitu sih, nggak banyak banget KKM-nya. Sama yang terakhir itu kayak kalau dari aku sendiri itu kerjasama sama sekolah-sekolah kayak kita ngebuat video edukasi nanti dari apa video itu kita bagikan kepada sekolah-sekolah yang deket aja dari daerah kita nggak usah jauh-jauh. Dari aku sih kayak gitu. Oke, bentar nih. Waktu itu nih dilaksanain tanggal tahun 2020 ya, Kak? Waktu itu. Ya ada Berat tahun itu 2020. kan awal-awal pandemi banget tuh ya. Kayak hand sanitizer tuh masih kosong, masker tuh masih Ya kosong, udah hilang gitu kan. panic buying banget gitu yang Iya, itu panic masa-masa buying banget gitu. Terus itu buying. eh iya bener. Terus itu berarti itu banget ya. Diperlukan banget ya waktu itu pas Bang Iya, Isal. Karena kan itu Bang juga Isal pun kan kayak ya bikin sendiri beli sendiri. itu juga bikin Oh, sendiri bikin. saking Terus susahnya heeh. nyari Wih, keren banget ternyata. Nyampe karena gitu. emang diperluin sih ya waktu itu kan juga pas Hmm. lagi panik-panik buying terus lagi krisis-krisisnya banget karena pandemi ini barusan pandemi gitu ya dan ada KKM-nya kelompoknya Bang Isal gitu. Wih, keren banget Bang Isal. Dari Tia, Kalau misal mangga. kalau misal dari Katia gimana nih? Untuk kegiatannya, kalau secara keseluruhan sih sama ya kayak Faisal yang tadi. Cuman kalau untuk segi personal itu ada dua sih tugas yang harus benar-benar dijalanin banget. Itu ada logbook sama upload website yang tadi. Tapi kelompok saya itu waktu itu niatnya, nawaitunya itu mau ada beberapa program yang memang dilaksanakan secara offline gitu. Offline-nya tapi di wilayah masing-masing. Kayak misalkan saya tinggalnya di Kopassus gitu. Ya udah next saya jalani di Kopassusnya aja gitu. Cuman nggak jadi karena memang waktu itu ada himbauan lagi katanya kalau sampai ada mahasiswa yang melaksanakan offline itu nilai KKM nggak keluar katanya gitu dan harus ngulang di tahun yang akan datang.
akhirnya nggak jadi. Jadi kalau bicara kegiatannya apa, untuk online ini lebih kepada upload konten di semuanya, semua anggota. Terus ya itu upload tugas masing-masing, tugas individu. Tuh, dan itu dikoordinir juga sama ketuanya. Berarti kan Faisal nih yang ngekoordinir semuanya gitu. Oh iya iya. Tapi ini Kak Faisal sama Kak Tia ini beda kelompok kan? Iya, beda. Beda. Oh iya. Dia kelompok berapa sih? Nomor berapa sih, Tia? Saya 90 apa? itu 47 atau 74 gitu ya, saya lupa. Kayaknya 74 deh. Nggak nyampe ratusan. Oh, kalau Bang Isal kelompok berapa tuh Bang? Ratusan, 135. Karena ini satu Untirta ya KKM ini anggotanya, anggota Ya, digabung di satu Untirta. Wih, berarti kalau waktu itu berarti Bang Isal sama Kak Tia ini ketemu ya teman-temannya dari FISIP, di luar FISIP gitu. Iya, Berteman jadi enggak kan kalau sama saya. kalau dari aku mah nggak ketemu, tapi aku ketemu teman-teman SD. Dulu teman-teman SD. Kalau dari aku, Wih, jadi reunian ya, KKM reunian namanya. Kalau makanya dari Kak Tia kok sendiri, apa? Gimana tuh Kak Bang Isal? nggak lanjut aja sama Ditya tadi batuk soalnya. Oh ya, Lanjut. kalau dari Kak Tia, Kalau saya ketemu teman-teman kompleks sih, ada beberapa yang teman kompleks. Terus ada juga yang memang sebelumnya nggak tahu dan tahu, oh ternyata dia rumahnya di sini. Gitu. Gara-gara itu satu kecamatan deh kalau nggak salah. Pasti. wih berarti kayak menyatukan lagi ya. Mm-mm. Ternyata kayaknya udah ada gladi juga sih waktu pas maba kan juga pernah kan sempet sekelompok sama orang-orang luar juga dari FISIP gitu. Ternyata KKM juga bertemu lagi ya sama teman-teman yang lain. Iya. Iya gitu katanya. Hmm. Eh, kan oh ya kan membahas tentang kegiatannya nih. Biasanya KKM itu kalau saya lintang sebagai mahasiswa yang masih muda nih ya, kan ngeliat tuh biasanya KKM tuh ke desa-desa, terus ke pengabdian ke masyarakat, nginep, terus yang pakai yang dari apa, yang mengalami kejadian-kejadian yang mistis atau hal apa gitu, namanya juga KKM gitu kan, yang ditunggu-tunggu, yang diserem-seremin. Nah, itu tuh kalau misalnya di tahun sekarang itu apa juga masih ada offline dan KKM pengabdian langsung ke masyarakatnya kayak gitu Kak? Sedangkan kan namanya juga KKM online ya, apakah masih ada yang kayak gitunya gitu? Ada kok ada kemarin itu KKM Mandiri kan di offline kan kalau nggak salah. Mm-mm. Ya makanya aku sempat kaget tiba-tiba kok pada KKM offline gitu. Kalau kemarin sempat di Mandiri. Nah, ketika ditematikan, tematik sekarang tematik di online kan semua. Oh gitu. Kalau Jadi kemarin kalau gitu ada misalkan, ya kalau misalkan bicara pengabdiannya masih ada apa enggak ya ada masih gitu, ada. ada. Cuman sistemnya aja yang beda. Kalau saya itu di kelompok saya itu pakainya via Zoom, tapi tetap ada dari pihak-pihak desanya, kayak misalnya ada kepala desa atau camat dan lain sebagainya gitu. Perangkat desanya tetap ada, cuma via media aja gitu. Oh, jadi perbedaannya adalah online dan offline-nya aja ya, tetap dari online. Full online berarti nggak ada offline sama sekali. Iya, Kalau nggak ada. tematik kemarin ya full online. Oh iya iya. Oke. Terus dari sini nih, selama kan ini kan online ya gitu, pasti kan kayak ada nggak sih Kak hambatan lainnya, kayak misalnya kan di rumah kan otomatis mungkin ada pekerjaan rumah lain, atau misalnya kan di rumah tuh lebih apa ya, lebih ya stuck di rumah gitu kan, kadang pemikirannya juga pusing dan rungsing gitu kan. Kalau misalnya kita offline kan kita melihat teman-teman baru keluar gitu, itu ada nggak sih kehambatan waktu pas kayak gitu? Kalau dari aku sendiri sih nggak terhambat banget sih, santai aja. Karena kan memang awal-awal tuh minggu pertama itu agak pusing gitu, kayak banyak banget di upload. Tapi sebelum sudahnya udah santai, kayak ya udahlah ini udah kayak kebiasaan aja gitu. Sebulan soalnya kayak gitu aja, apa kayak ngupload, abis itu kita bikin konten kegiatan, abis itu kita ngupload di website, ngupload di Google Drive, abis itu ngerekap apa namanya, hasil-hasil kegiatan dari anggota-anggota gitu aja kalau dari aku sendiri. Kalau dari Katia apa ada tambahan atau sama aja nih Kak? Sama aja sih kurang lebih kayak gitu. Soalnya kan
kalau online itu perihal rapat, terus koordinasi sama dosen dosen pembimbing atau dosen pembina sih atau KKM itu namanya. Pembimbing dong. Nah iya pokoknya DPL, sama dosen apa pembimbing. DPL namanya kalau kita DPL. DPL, Oh iya. Ya DPL. DPL, Nah ini itu. DPL. Sama DPL-nya juga lebih fleksibel karena memang bisa dikoordinasikan kan. Nanti kita rapat jam segini sampai jam segini gitu. Dan di notif juga itu masuk penilaian. Jadi kayak karena misalkan kita online semua, jadi rapat-rapat yang via Zoom atau via chat WhatsApp itu masuk penilaian gitu. Jadi harus tetap ada bukti di screenshot lah kalau bisa buat laporan akhir gitu. Gitu. Berarti ini lebih better mana nih Kak, online atau offline kira-kira? Offline dong. Kalau dari untuk pengalaman. kalau untuk vibes mah mungkin online offline sih. Ya, Kalau oke. untuk lebih lebih cozy nyaman kalau menurutku ya ke online karena memang lebih pangkas apa dana dan lain-lainnya dari aku. Tapi kalau untuk vibes mah ya lebih ke offline sih. Pasti feelnya pasti Iya. dapat. Bener banget sih. Kayak ngelihatnya juga kayak biasanya offline tuh tidak ada yang tergantikan sih. Akad. Kira-kira ada nggak sih Kak yang perlu dipersiapkan lagi gitu? Maksudnya buat kan kalau tadi kan juga ada kan kalau misalnya untuk yang semester-semester bawah gitu kayak misalnya semester 1, 3 dan 5 itu kan selain dari SKS itu ada nggak sih Kak yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari gitu, jauh-jauh semester malah gitu buat KKM ini apa nanti juga let it go gitu? Dari Tia deh coba. Gimana Tay? Kalau persiapan sih banyak dong ya harus. Terus yang utama tuh skill. Soalnya biasanya kalau anak komunikasi tuh kayak langsung dinilai sama orang, oh ini jadi PDD aja gitu. Padahal kan nggak semua anak komunikasi bisa di PDD aja, bisa di humas atau mungkin bisa di acara dan lain sebagainya. Jadi yang perlu dipersiapkan yaitu skill. Kemudian kalau bicara yang soal KKM secara keseluruhan, bukan tematik aja, bahasa sih mungkin. Bahasa itu penting. Yang mungkin belajar bahasa asing untuk seleksi KKM kebangsaan atau belajar bahasa yang menurut dia unggul nanti kan lumayan penilaiannya. Kayak skor TOEFL dan lain sebagainya kayak gitu. Sama akademik dan itu yang paling penting, akademik. Oke. Gimana kalau melihat dari Bang Isal? Ya sama aja beda dari Tia. Ya karena mungkin anak komunikasi bisa dipandang kalau dari aku pandangannya lebih ke anak humas tahu kalau anak komunikasi itu. Udah kan pokoknya sih humas aja gitu mungkin. Nah, tapi nggak semua anak komunikasi jangan taruh di humas. Jadi kayak mungkin kalau aku nilai ya bosan aja sih di humas lagi, humas lagi. PDD Iya, udah dikit betul. lagi. Gila, yang lain lah ketua ya kan ketua langsung. Oh iya siap, betul, siap. Oke, Bang Ketua Nah, kalau nih. aku gitu ya. Udah. Kalau Iya, dari aku iya. mah gitu aja. Dari KKM mah yang hal yang persiapin ya paling mungkin dari nilai SKS-nya aja diperhatiin biar nggak ketinggalan karena kalau ketinggalan KKM menurutku sangat disayangkan masa semester depan tiba-tiba KKM menurutku berat lagi bebannya karena udah mengontrak skripsi juga dan lain-lainnya mungkin mungkin lebih nambah lagi bebannya kalau menurutku jadi ya biar di akhir-akhir lebih santai lah kalau menurutku gitu. Kalau misalnya persiapan buat di hari-hari gitu tuh banyak nggak sih Kak pemberkasan gitu? Apa pemberkasan harus 1 bulan sebelumnya atau berapa gitu Kak? Enggak Pemberkasan deh kayaknya. Buat pemberkasan pendaftaran gitu? Enggak. enggak kok Enggak deh. biasanya nggak susah banget paling cuma ngupload kayak persyaratan SKS habis itu sama data diri ke website PPM. Oke, ya ya. Terus mungkin ada nih Kak kesan pesannya gitu buat dari KKM online ini apa ada? Kesan Pesan-pesan gimana kesan ya dari Bang Faisal sama oh Katia. ya kalau pesan dari aku sendiri sih ya mungkin lebih semoga lebih ingin websitenya lebih lancar lah jadi kita ngupload lebih enak jadi nggak overthinking hari kemarin belum upload nih aduh hari kemarin juga belum upload nih jadi kita nggak numpuk-numpuk gitu jadi kalau misalkan websitenya nggak mungkin lancar mungkin nggak bakal ditumpuk jadi enak kan hari ini ngupload soalnya kan tiap hari ngupload Iya. jadi bakal dinilai juga jadi kalau misalkan dari kurang kok 29 sih ini nilainya dikurangin sama DPR gitu harusnya harus 30 karena kan sebulan gitu. Kalau dari Hitungannya kalau dari Katia gimana nih? Sama sih ya paling keluhan dari KKM online itu ya website. Soalnya website itu kan dinotis dari awal dari kampusnya itu kalau misalnya telat upload pengurangan nilai jadi otaknya itu udah kayak langsung ke distract aduh ini udah belum upload gitu jadi ketakutan sendiri padahal
mungkin masih bisa dinego lagi gitu. Tipsnya kalau misalkan bermasalahnya sama website, baik-baiklah sama DPL gitu lah, biar komunikasi dengan DPL-nya itu lancar gitu loh. Siapa tahu kan bisa kan gitu. Oke. Oh ya, tadi juga ada pertanyaan nih dari kolom komentar dari Adivia Alvarik, katanya KKM tuh bentrok nggak sih Kak sama magang? Enggak kok, enggak bentrok. Emang Oh nggak. apa KKM online. Kalau aku magang itu 2 hari kerja di kantor dan sisanya kan 5 hari. 5 hari, 2 hari itu di kantor, 3 hari itu online. Jadi nggak terlalu ini sih bentrok kalau aku. Gimana kalian aja ke teman-teman. Jadi karena aku magangnya itu cuman waktunya itu beda cuma 3 hari sama waktu KKM. Jadi KKM itu kelarnya awal Agustus, aku KKM baru Agustus. Jadi baru itu nggak bentrok banget. Jadinya mungkin kawan-kawan bisa langsung udah ngirim-ngirim berkas-berkas kali ya sebelum udah pas KKM apa sebelum KKM, karena mungkin di ACC-nya mungkin bisa sampai sebulan lebih kalau menurut aku ya. Berarti Gimana kalau misalnya ya? mau magang itu prepare pas KKM gitu ya Kak? Iya, kalau Udah saranku prepare dari gitu. KKM. Jadi bulan Agustus, September itu udah ngirim udah ya mungkin udah mulai magangnya. Jadi udah kirim-kirim berkas sebelum dari bulan Juli lah, atau enggak Mei, mungkin bisa jauh-jauh hari. Biar lebih enak aja kalau menurutku. Gimana Tia dah? Iya. Gimana tuh Kak Tia? Itu ya balik lagi sama timetable kita. Jadi kan setiap orang itu pasti punya target lah ya. Adalah tanggal-tanggal tertentu, misalnya bulan ini dia harus ngapain, dan ini harus ngapain. Sama kayak Faisal, waktu itu saya juga magang itu 2 hari setelah beres KKM, saya langsung magang. Kalau menurut saya pribadi tuh jangan di skip terlalu lama gitu loh jangkanya antara KKM sama magang. Soalnya kadang manusia itu suka terlena, apalagi nanti udah semester akhir, itu bawahnya tuh udah males banget gitu loh. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu jauh jangkanya antara KKM dengan magang, supaya otaknya juga masih otak-otak kerja keras gitu loh. Untuk berkas-berkasnya sih ya sama, coba aja pengajuan magangnya dari jauh-jauh hari, atau mungkin kalian yang memang diniatin mau magangnya lama kayak dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan, dari semester 5 dan 6 pun udah bisa mulai ngeplay magang gitu. Jadi nggak bakalan bentrok, itu tergantung kitanya aja. Oh gitu ya, oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Kalau mau lulus tuh kan, kalau mau lulus cepet tuh kakak ada mitos nih ya Kak. Kalau mau lulus itu tuh jangan ambil KKN tematik, ambilnya KKN mandiri. Itu gimana tuh Kak? Kalau menurutku sama aja, sumpah nggak jauh beda beneran. Nah, banding jamin 100% sama aja sebenarnya. Cuman mungkin karena orang-orangnya mungkin kalau saya pandang itu kakak orang-orang yang mandiri itu lebih pengen lebih cepet karena kan ibaratnya dia pengen nyusun skripsinya lebih duluan gitu mungkin aja. Kan balik lagi ke orang-orangnya. Toh juga Tia yang kakak tematik aja udah duluan. Sedangkan aku juga sama, aku juga tematik juga belum malahan. Kan itu aja yang bedanya, gimana orang-orangnya aja. Oh berarti itu mitos, bener-bener mitos ya Kak, bukan Mitos fakta. ya. Nah, Oh. contohnya kita berdua lah. Bener nggak ya? Oke. Mungkin terakhir nih Kak, apa ada closing statement nih Kak, atau dari kakak-kakak semua? Kayak buat pesan lah gitu. Dari dia dulu. Untuk closing statement-nya tuh simple sih, kayak sebetulnya mau KKM apapun kita, kalau misalnya kita jalanin dengan semestinya sesuai alur, itu pasti selesai dan pasti ada positif negatifnya juga. Jadi jangan terlalu bertolak ukur sama KKM mandiri lulusnya cepat, atau KKM kebangsaan lebih prestis, atau mungkin KKM tematik lulusnya lama. Itu nggak ada pengaruhnya. Yang penting gimana diri kita dan gimana cara kita buat targetin goals kita tuh seperti apa gitu. Itu aja sih. Dan untuk maba-maba mungkin dipersiapkan lagi tuh akademiknya, karena itu penting banget. Nanti untuk kontrak skripsi juga ada ada minimum SKS-nya deh. Nanti bisa di-searching aja gitu. Kalau nggak salah 144 untuk kontrak skripsi gitu. Kalau kita 143 ya. 44 atau 43 sih? 43 kayaknya. Nah, ya pokoknya sekitar. Iya, 43, benar.
Nah gitu dah. Tips untuk lulus cepat, jangan malas. Itu aja. Jangan malas, soalnya kadang kita lagi skripsian, kita ya udah cepet, tapi hambatannya ada di data lapangan, misalkan mungkin juga ada di dosen yang lama banget revisiannya. Bayangin aja, di compare aja gitu loh, dianalogikan. Kita nggak males aja, itu hambatan-hambatan yang tidak terduga itu pasti ada. Gimana kalau misalnya kita yang males gitu, selama ingat bayar UKT mahal. Udah selesai. Oke, keren banget nih. Gimana kalau dari Bang Isal? Kalau dari aku sendiri sih ya sama kayak Tia, nggak usah beda-bedain KKM lah, kayaknya kayak ada kelas aja di KKM, pulang sama aja gitu. Jadi ya tergantung kitanya sendiri kalau mau lulus cepet, lulus tepat pada waktunya atau gimana gimana kalau teman-teman aja gitu. Kalau ada aku dikit sih segitu aja karena nggak tambahan. Mantap, Faisal. Mungkin karena sudah ternyata tidak sadar kita sudah nge-live hampir nyampe 50 menit ya. Hampir sejam kita nge-live bareng. Mungkin kalau buat teman-teman nih yang semester 1, 3, dan 5 yang masih penasaran sama KKM tematik online, bisa kali ya Kak buat ngechat Katia dan Bang Isal. Oh iya, bisa banget. Iya, silahkan. Silahkan aja. Sekalian juga follow Instagramnya. Apa tuh Kak? Kalau Katia. Oke, buat yang mau tanya-tanya, boleh follow Instagram atau di DM di @tiaprn, dan juga Faisal nih. Hits banget nih, hits and Tirta. Enggak, biasa aja. Ya, udah kayak gitu dah. Silakan ditanya kalau tentang KKM mau ini. Ya, mungkin Instagramnya juga bisa dilihat ya, karena kita join bertiga nih di sini. Oke. Terima kasih banyak kepada Bang Isal dan Katia yang udah sharing-sharing tentang KKM tematik online ya. Semoga untuk urusan-urusan kedepannya Bang Isal dan Katia juga dipermudah buat sampai akhirnya wisuda dan menempuh gelar baru Eskom. Mantap. Keren banget. Ya, oke. Terima kasih ya Lintang dan tim Akom. Iya, terima kasih juga Kak. Mungkin ada kesibukan lain bisa buat live duluan. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Seru banget bahasannya. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah Katia. Oke guys. Teman-teman, ini KKM tematik online kayak sebenarnya banyak banget pembahasannya yang lain dan mungkin belum banyak juga yang sempat diungkit gitu. Dan maaf juga untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa seperti yang tadi dibilang bisa tanyakan langsung kepada Bang Isal dan Katia nih. Dan makasih juga untuk teman-teman di sini yang udah berpartisipasi, yang udah join live-nya. Jangan lupa untuk join live yang kedua dan ketiga, yaitu di Rabu 21 Juli membahas tentang KKM Mandiri, dan Kamis 22 Juli membahas tentang KKN Nasional BKSPTN Barat. Itu juga pembicaranya juga asik-asik, dan kalian juga bakal tahu persiapan-persiapan apa aja yang harus ditempuh gitu. Untuk malam ini yang bisa kita ambil adalah KKM tematik online sebenarnya itu sama aja kayak KKM dari offline, namun di sini pembedanya hanyalah sistemnya yang online gitu. Dan KKM tematik ini untuk keanggotaannya, untuk desanya itu diserahkan ke mengikuti dari pihak kampus, berbeda dengan KKM Mandiri dan KKN Nasional. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya bisa banget ditonton di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak yang udah join live-nya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata yang berawal dari saya sendiri. Saya Lintang Amalita dari staf Departemen Advokasi dan Kajian Himakom Kabinet Karsa, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berikutnya. Jangan lupa tetap ikuti Ngobam. Dan pantau terus ya IG Himakom Untirta. Dadah. Pamit ya.